Salam sudah pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan ini minggu kedua, minggu Paskah yang kedua, saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Yesus disalahpahami supaya kita dimengerti oleh orang lain. Sebelum menaikkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, karena firman Tuhan yang ajaib menolong kami, supaya ketika kami disalahpahami orang, kami tidak marah dan tidak tersinggung, tapi menantikan Tuhan, bahwa Tuhan sudah bangkit dari orang mati, dan Tuhan Yesus sudah hidup kembali bersama-sama dengan para murid, supaya kami diubahkan dan dimengerti, dipahami oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati kami dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa dan jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan kembali dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yang kita baca ialah ayat yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?
siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Amin. 2 kali, saudara-saudara sekalian. 1 kali malaikat tanya kepada Maria. Katanya, ayat yang ke-13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kemudian, saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, yang kedua kali ialah Tuhan Yesus tanya, "Mengapa engkau menangis?" Ini yang amat sangat kita perlukan sekarang. Karena apa? Iblis berusaha sekarang, tahun yang lalu kita mengalami roh maut, saudara-saudara, lewat virus. Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya firman Tuhan ini menjadi bagian dari jantung hati umat Tuhan dan pemirsa yang menyaksikan program ini. Kenapa demikian? 2 kali ditanya oleh malaikat, kemudian tanya oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa kenapa menangis? Kenapa itu Maria Magdalena menangis, saudara-saudara? Karena dia masih hidup dalam suasana kematian Yesus. Dia tidak tahu bahwa sekarang Tuhan Yesus sudah bangkit. Tandanya sudah jelas. Saudara sekalian, saya ingin menolong kita sedikit. Katanya tadi, kain kafannya sudah terletak di tanah. Kain peluhnya untuk menutup muka seperti sapu tangan, itu sudah tergulung. Apakah saudara membayangkan kalau mayat Yesus dicuri, sempat-sempatnya kok orang itu melepas kain kafan? Tidak mungkin, saudara sekalian. Pastilah dipikul bersama dengan kain kafan dan kain peluh. Kalau waktu itu sebenarnya ketika Petrus masuk ke dalam, melihat keadaan di dalam kuburan itu dan melihat tadi kain kafan sudah jatuh ke tanah dan kemudian kain peluh sudah digulung. Kalau dia normal berpikir, dia pasti bilang, pasti tidak curi orang ini. Tetapi karena mengapa Petrus begitu sulit untuk mengerti? Karena dia masih ditutupi oleh pelanggarannya. Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Itu sebabnya. Sedangkan Yohanes, kenapa dia tidak bisa mengerti? Fokusnya ialah kepada juga kasihnya kepada Yesus. Ingat, Rasul Yohanes itu sebaya dengan Yesus dan saudara sepupu dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi itu menyebabkan hubungan-hubungan pribadi yang dipahami sebagai hubungan manusiawi dapat membuat kita tertutup terhadap mujizat dan keajaiban Tuhan. Saudara pemirsa, di sini kita menemukan inti yang ingin saya sampaikan ialah, kalau saya mau bilang secara bahasa manusia, kasihan juga Tuhan Yesus. Saudara perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini. Apa kata firman Tuhan? Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Apa katanya? Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Saudara sekalian, penunggu taman di sini sebenarnya istilah yang terlalu sopan santun. Sebenarnya yang dilihat oleh, yang dianggap disalahpahami oleh Maria Magdalena itu adalah Yesus sebagai orang itu dia anggap sebagai tukang kebun. Tukang kebun di taman itu yang dimana terletak kuburan dari tempat di mana Yesus dikuburkan itu.
Jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin membuka pikiran kita sekarang. Yesus bahkan disalahpahami. Dan ingat, waktu itu dia sudah bangkit, sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Yesus disalahpahami supaya kita ini dapat dipahami oleh orang lain. Begitu banyak kesalahpahaman terhadap nomor satu kekristenan. Nomor dua terhadap kepribadian orang percaya. Dilihat dari apa? Etika dan moral. Pola dan gaya hidupnya. Tutur kata dan tingkah lakunya. Sedikit saja meleset. Misalnya, katakanlah saudara pergi ke restoran atau warung makan. Pergi ke sana karena saudara betul sudah lapar. Jadi saudara kemudian tutup mata sejenak. Ya, kemudian buka mata lagi dan kemudian makan. Pas pada waktu itu ada anggota jemaat yang kenal dengan saudara sekalian. Dan kemudian tersebarlah berita bahwa majelis ini makan tidak berdoa. Mulailah gosip. Dikatakan, nah, jangan-jangan memang dia begitu. Di rumah juga mungkin dia tidak berdoa. Coba lihat. Kesalahpahaman itu cepat sekali menyebar. Seorang, kalau gereja sudah seperti itu, WL, singer misalnya, ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu. Di gereja kami ada sudah nenek-nenek juga jadi singer. Karena memang dia senang untuk menyanyi. Kemudian, karena untuk mematut-matutkan diri, tampil di depan, menyanyi, maka dia kemudian pakai lipstick dan pakai parfum. Semua orang kemudian bilang, kayaknya ada pacar baru ya. Coba begitu jahatnya kita, tidak mau memahami orang. Ya daripada dia misalnya katakanlah, pergi naik motor, bau keringat atau apa, mana yang saudara lebih pilih? Dia pakai bau parfum atau mematut-matutkan diri pakai lipstick? Karena memang bibir sudah tua, ya pucat. Hari ini saya menyampaikan pesan firman Tuhan bahwa satu, janganlah mudah salah paham kepada orang. Kedua ialah Yesus sudah disalahpahami oleh Maria Magdalena supaya engkau dapat diterima, dapat dipahami oleh semua orang yang berada di sekitar saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Lindungi hati dan pikiran kami supaya kami tidak mudah salah paham terhadap orang lain. Tidak mudah salah menanggapi sesuatu yang kami lihat. Karena belum tentu buku itu dilihat daripada kulitnya saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati kami semua, dan terima kasih karena Engkau Yesus sudah disalahpahami oleh Maria Magdalena supaya kami tidak pernah lagi disalahpahami oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.